ruang yang telah diberikan oleh Bapak Ibu bersedia menghadiri sosialisasi saya sebagai guru penggerak angkatan 8 yang akan mensosialisasikan mengenai budaya positif. Untuk lebih lanjutnya bisa melihat video yang akan saya putar berikut ini. Stop Pak, di mawon Pak, langsung. Nah di saat ini Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak Ibu kata disiplin itu artinya apa nih? Tertib. Nah, tertib terhadap peraturan. Nah, ternyata istilah tersebut itu kurang tepat karena menurut Ki Hajar Dewantara tadi ternyata disiplin itu artinya adalah memerdekakan anak, malah seperti itu. Jadi kayak bertolak belakang ya dengan istilah kita biasa disiplin adalah sesuai dengan peraturan. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bagaimana memerdekakan anak, jadi anak sendiri motivasi sendiri untuk membuat disiplin seperti itu dari diri sendiri untuk mendisiplinkan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Pak, pertentangan. Dengan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin mulai dari dirinya sendiri, ya seperti itu, bukan pada peraturan. Lanjut. Stop Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi ilmu tentang ilusi guru. Jadi ternyata guru itu tidak bisa mengontrol perilaku anak, ternyata seperti itu. Ada beberapa ilusi, misalnya ternyata guru itu tidak bisa membuat seseorang itu berubah, misalnya dengan reward atau punishment atau hukuman itu, atau kita sebagai seorang dewasa tidak bisa merubah perilaku dari peserta didik seperti itu. Itu tadi tayangan. Nah ini reward. Ternyata reward itu hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Lambat laun kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kritik dan rasa bersalah membuat murid menuju pada identitas gagal karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya teori motivasi. Ibu, motivasi mereka melakukan yang terbaik itu karena apa gitu Pak? Kalau anak-anak biasanya mendapatkan hadiah gitu, apalagi ingin dipuji. Ingin dipuji. Biasanya ingin mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah,
ternyata dari motivasi tersebut yang paling bagus ada yang nomor 3, untuk menjadikan orang mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, stop Pak. Nah, hari ini selanjutnya akan menjelaskan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, dari 4 ini manakah yang baik untuk menangani masalah? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Lanjut hukuman. Nah, hukuman di sini ternyata tidak direncanakan, jadi bersifat satu arah, jadi dari guru, dadak, dan bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya, kalau peraturan yang telah Bapak Ibu tim disiplin buat kemarin berarti termasuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Iya betul, konsekuensi, karena sudah disepakati, direncanakan, dan nantinya apa hukuman? Poinnya ya? Iya, poinnya. Selanjutnya, restitusi. Nah, kalau bedanya tadi Kak, restitusi ini dimulai dari pertama kita itu membuat anak itu bilang seperti ini, Mas, saya juga manusia biasa dan saya juga melakukan kesalahan. Dan yang kedua, baru prosesnya adalah menunjukkan bahwa tindakan anak tersebut salah. Dan yang terakhir adalah melakukan keyakinan. Dimaksud keyakinan di sini adalah jadi anak tersebut kan melakukan kesalahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata tuh diperoleh dari dirinya sendiri. Jadi anak tersebut tanya solusinya memang apa Mas, kayak gitu. Jadi tidak langsung menghukum seperti itu. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu dari 4 tadi solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah apa nih? Hukuman, konsekuensi, restitusi, atau penghargaan? Ya, restitusi, karena dari restitusi itu nanti kan anak bisa memahami saya melakukan itu kan seperti ini salah. Iya, setelah tahu gitu. salah nanti bagaimana ke depannya supaya bisa benar tidak salah lah. Itu saya harus pakai. Iya. Ya, ini saya juga belajar di sini. Kemarin saya juga mengalami terlambat atau nggak ikut pembiasaan seperti apa, saya juga langsung merasa bersalah, padahal ternyata perilaku tersebut tuh tidak tepat. Ya, selanjutnya biasanya saya tuh melakukan disiplin yang positif, misalnya Kak suruh membersihkan musola, ternyata itu juga salah, karena hukuman itu kan tidak ada dari saya. Ya betul, seperti yang tepat adalah dari Pak Taufik. Jadi anak tersebut ditanyai mau solusinya itu seperti apa, jadi dari dia seperti itu. Mau apa, mau melakukan apa, tapi kita sebagai guru memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Ternyata seperti itu Pak, termasuk poin itu sebenarnya kalau dari sini mohon Pak, seperti itu. Lanjut, menurut ini dihajar tinggal lagi. Ini posisi kontrol guru. Stop Pak. Di sini ada kontrol guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini adalah penghukum, berarti guru itu yang menghukum. Kalau membuat rasa bersalah berarti menggunakan kata-kata yang menyindir, membuat anak merasa down, salah. Untuk teman ini kayak
kontrol guru tapi lebih ke teman, jadi lebih fun, tidak terlalu menyudutkan anak. Sedangkan pemantau ini lebih ke arah adanya konsekuensi tadi, jadi ada peraturan, konsekuensinya apa, hukumannya apa, seperti itu masuk yang sini. Sedangkan yang manajer ini terkait dengan restitusi tadi, berarti ketika ada yang salah ternyata guru tuh memberikan solusinya itu solusi dari masa tersebut ditaruh diberikan kepada anak, seperti anak mau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Bapak Ibu guru jujur sering melakukan kontrol guru seperti apa ya? Kalau saya sendiri biasanya hukum ya, membuat rasa bersalah ya, kalau saya. Bapak Ibu guru gimana? Sudah menerapkan ya, sama nggih. Nggih. Tapi ingkang leres ternyata yang ini manajer. Jadi nek salah nggih, lari sing konsekuensinya apa yang buat ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi ini hubungannya dengan kenapa kok anak nakal. Nah, ternyata ada dari 5 kebutuhan itu tuh ada yang tidak terpenuhi sehingga anak bisa memberontak dan melakukan kegiatan yang negatif seperti ini. Ini kaitannya dengan kenapa kok anak bisa melakukan menyimpang dari peraturan ini. Selanjutnya, mohon maafnya agak membahas mengenai keyakinan kelas. Ternyata kalau dari pendidikan yang saya pernah dari guru penggerak ini, peraturan dengan keyakinan kelas itu lebih bagus keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu berasal dari murid yang menentukan pinginnya kelas tersebut menjadi bagus seperti apa, dan nanti konsekuensinya apa kalau melanggarkan dari murid seperti itu. Sedangkan peraturan ya itu memang lebih memaksa. Ya mohon maaf kalau ada perbedaan maksudnya. Selanjutnya, stop Pak. Nah, untuk selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu merepotkan, saya ingin melibatkan Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi nanti ada yang menjadi, mohon maaf kan ada 10 menjadi 5 coba membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti yang di kelas itu loh. Iya. Kertasnya sudah saya berikan di meja Bapak Ibu. Bagaimana kalau setiap, mohon maaf merepotkan, kalau Bapak Ibu guru membuat satu kalimat saja, nanti saya kumpulkan jadi satu menjadi keyakinan kelas satu saja. Ibaratnya Bapak Ibu guru menjadi murid seperti itu. Untuk menciptakan kelas yang bagus sebaiknya sebenarnya satu kalimat saja. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat. Oke, sampun. Satu kata. Oh, Mbak.
keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini lho Bu, ingkang dibagi Pak Ela terus. Nurun. Wis, wis. Diprim. Matur suwun Pak Ela. Matur suwun. Tunggu Pak. Pak Dani ya, gawe ke word gelem. Gelem apa sudah gelem? Word iki bunine Mas. Keteke sik word. Dan saya stop. Ya, udah Pak. Ya, Word. Ini loh Bapak Ibu, ternyata membuat keyakinan kelas itu gantilah kalimat negatif menjadi positif. Berarti tidak boleh pakai itu loh. Jangan, misalnya jangan terlambat atau apa, dilarang seperti itu, ternyata tidak. Yes, ini. Nanti Pak Word. Belum. New, vibes new. Ya, Mas. Nih. Dari ini Pak. Wis. Menjalankan ketentuan sekolah dengan baik dan disiplin. Nah, itu sudah positif ya. Tadi kita tulis menjalankan. Maaf ya Pak Dani. Iya, Bapak. Biasa gitu. Ya. Menjalankan Mas. Satu. Apa diketik apanane Mas ya dibahas. Menjalankan ketentuan sekolah dengan baik dan disiplin. Wah, Ini suara tuh Bu. Hah? Bisa. wah. Sini gimana sini gimana? Jadi kini nggak apa layar itu. Ah, wis. Wis. Dua. Nomor ini. Bisa habis masih. Wah. Memperhatikan bapak guru yang sedang mengajar. Sudah positif ya? Ibu rasanya. Meyakinkan kelas akan meyakinkan dan fokus kelas akan kondusif. Menghargai, menghormati guru dan teman. Kelas yang nyaman adalah bersih, rapi, dan kompak. Memberikan nilai yang baik bagi siswa, penilaian yang baik. Tidak melaksanakan tidak melaksanakan piket kelas, membuang sampah tidak di tempatnya. Yo, tidak boleh mengganggu teman saat jam pelajaran. Datang tepat waktu. Ini jasa rangkaian. Tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran. Itu. Oh, Bentar sebentar ya. walu. Ayo, Pun. 9.
datang tepat waktu dan tidak mengganggu pelajaran. Kita pergi Barang jangan datang tepat waktu. Dan tidak mengganggu pelajaran. Berikutnya, lain mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan Nah dari sini Bapak Ibu kan nanti ada yang kalimatnya negatif ya, di nomor 9 nggak? Pak. Nomor 7. Oh, 7. Nah, dari sini kita harus bahas tulis meneh tapi pakai merah nggih. Sore mawon nggih. Nggih. Berarti yang benar adalah melaksanakan tiket kelas nggih. Membuang sampah Dan membuang sampah tidak pada membuang sampah pada tempatnya. sesuai dengan jadwal. dan Membuang sampah pada tempatnya. Nggih. dan membuang sampah pada Ya. merah merah. Nggih, di merah. Nomor 8. Pindah Pak. Ditempel ke warung. Oh, Benar, beda betul. kertas. Ada kertas. Berarti ini yang benar adalah tidak boleh mengganggu teman. saling Mencari apa? Oh ya, saling menghargai. saling menghargai teman. Iya sih. Hah? Saling menghargai teman. Menghargai dan menghormati. Menghargai dan Menghormati. menghormati teman. Datang tepat waktu sudah betul nih. Ada tidak? Tidak Tidak mengganggu pelajaran berarti. agar tidak Fokus pada pelajaran. fokus pada Tapi Kalau bagaimana? waktu itu malah nggak apa-apa. Datang tetap. udah yang Dapat tepat Yang waktu. silakan, yang tidak dihapus. dihapus Oh, maksudnya. oh iya. Dalam kurung mas. Dalam buruk Dalam kurung datang tepat waktu. Berarti, nggak suka musik berarti bu. Enggak ya. Enggak kan ya? Kamu saja ganti datang. datang tepat waktu. Pun. Pun. Diberasi. Kurung. Yuk. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita masukin. Nah, ternyata dari ini tuh kita ringkas lagi menjadi yang namanya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dianggap baik. Jadi intinya itu tentang apa? Misalnya nomor setunggal tadi disiplin tentang apa Bapak? Ternyata keyakinan kelas itu mboten apa kalimatnya panjang ngeten iki tapi intine mawon. Disiplin. Jadi nomor setunggal nomor Pak? Disiplin. Disiplin. Tak tilu nggih. Disiplin Nomor menghargai dan nomor siji dalam kurung menghormati. disiplin. Oh, Disiplin menghargai dan berarti hasilnya Pak keyakinan kelasnya hasil. Satu disiplin. Berarti Mata di HP ini. nggih, arep terakhir nggih ngoten. Ternyata ngoten. Harus dicoba Iya, nggih. Iya. Ijo mawon nggih. Sekarang menentukan nilai-nilai kebajikan. Nilai intinya Pak. Nah, Disiplin. kurung Jadi disiplin. hijau warna Nomor hijau. 1 itu dengan warna Disiplin. hijau. Dijajaki Pak pustaka. Hijau warna hijau dulu, hijau lagi mas. Ini apa? Disiplin. Disiplin. Warna hijau nanti. Oh, iya. Tuh. Iya. Langsung memperhatikan Bapak guru yang sedang mengajar berarti nama inti Fokus. konsentrasi. Fokus. Menghormati. Hormat. Berarti Iya. hormat. Menghormati Guru guru nggih. Menghormati guru. Menghormati dan teman. dua. Temannya mana? Hormati guru dan sayangi teman-teman. Mudah berfirman. Khusus ketika. Yang lucu. Nggih, ternyata keyakinan kelas itu ngoten niku. Terus meyakinkan kelas dan fokus
keamanan Bu, apa? Fokus. Nyaman. Fokus saja fokus. Kelas kondusif. Nyaman. Ya, nyaman gimana? Kelas kondusif. Keamanan. Kondisi bisa. Kelas kondusif, betul. Kelas nyaman. Gimana Pak? Kondusif. Kondisi. Kata nyaman ada apa teman-teman? Oh iya. Kondusif. Kondisi. Kondusif. Kondisi. Menghormati dan menghargai. Sudah Tadi. Lima. Jadi tenang. Lima. Kelas yang nyaman adalah bersih, rapi dan kompak. Bersih. Ikut kondusif ya? Atau bersih? Kondisi. Ya, Bersih itu gimana Pak? Bersih ya? Oh, bersih ya. Kebersihan kan namanya? rapi. Bersih. Nyaman awan Bu, itu kan adalah bersih rapi itu kan Kondusif itu terjemahan ya. dari nyaman. Nyaman. Kondusif. Kondusif. Kondusif kan kondusif. Kondusif itu ya kompak. Jadi mulai Nyaman. Kondusif itu nyaman. Oke, Sama berarti juga. bersih. Nyaman. Oh, enggak usah ya. Nggak usah. Nah, ikut ini, Dek. Iya, Oh, iya. ya. Nah, terus nyaman. Kelas yang Yang ini nyaman. kondusif nih. Kondusif. Oh, terus Mas. Mohon maaf kalau ini kok menurut saya kok tidak sama dengan ini. Kan untuk murid toh, nah ini damel guru gitu. Iya. Iya toh? Iya. Nomor 7 laksanakan tiket kelas dan pembahasan. Berarti ikut kondusif lagi ya? Atau kebersihan? Disiplin. Disiplin itu Bu. Karena tiket kelasnya itu Bu. Oh, Laksanakan sama tiket buat kelas. satu tulis kan pondera Disiplin. Disiplin. menghormati teman sudah ke Hormati gurunya. data tepat waktu sudah Disiplin. mengikuti pembelajaran dengan baik Kondusif. Kondusif. itu kondisi. Kondusif. Tanggung jawab bukan? Oh, Bisa oke, tanggung jawab apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, dari sini Pak yang hijau-hijau dari kan satu. Maaf ya Pak. Iya, Eh, enggak sini, apa-apa. Bu. Pintar. Saya jujur dari Oh, ternyata seperti itu apa? Ini jujur ya. Disiplin. Nanti saya hijau-hijau tapi dari kesundan. Saya nggak memang halaman dari kopi dari orang itu buat. Itu nomor berapa Bapak sendiri nanti Mas. Nah, ada apa Mas? Judulnya keyakinan Itu kelas. Mas, misalnya tulis di 55 Oke. langsung. Keyakinan kelas nomor 2 disiplin. Yang kelas terus. 1 disiplin. Disiplin. Dia langsung jangan bikin masalah. P ini dengan dipilih. Salopin. Ini sih. Puas. Menghormati guru teman ke. Dari toh menghormati guru teman. Menghormati Guru teman. Terus 3 Pak. Kondusif. Kondusif. Ajar 4 Tanggung jawab. Kondusif. Masuk Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini langsung tanggung jawab. Langsung tanggung jawab. Kelas 10 Mas. Di TZK. Nah, dari sini nanti baru ditandatangani oleh wali kelas dan seluruh siswa yang benar seperti itu. Harus ditandatangani Tandatangan seluruh siswa. wali kelas dan seluruh siswa. Dan saya kemarin belum. Baru tanda tangan saya wali kelasnya. Ternyata kurang dari seluruh siswa karena itu kesempatan kelas. Dan kemarin lembaga itu kayaknya masih kurang ya. Iya. Tidak langsung diterapkan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terus Nah, kalau di sini ingkang leres adalah keyakinan kelas. oh, jadi ganti ya. Iya. Oh, iya. Satu lembar Satu itu. halaman kan ganti semua. Enggak satu lembar itu. Iya, yang satu halaman kok. Oh. Di semuanya kan kelas biasanya ngikutin aja. Oh gitu ya. Iya. Ngotot Bapak Ibu. Iya. Terakhir, nganu kita video sinetron hasil karya saya ketika Kalau mahal. ini syuting terakhir ini. Terakhir ya.
terus. Oh, keren. Enggak. Enggak apa sih. Syutingnya pas play Oh. Dapat apa antar? Kaget. play. Ini penerapan segitiga restitusi sinetron karya saya dan anak-anak kelas 7 ini. Asli sertifikat dan apa? Sampai apa itu? Pencitraan. Gawean nih. Dengar enggak pikir? Pikat gawe. Rajin loh. Ya, disiplin. Kalau kau pikirnya berduru. Kau nangkap. Oh, itu tiga pak. Kumpul ke lawan awan itu yang bangsal. Boleh tidak nih? Hari kan pas lagi. Ya pak Taman. Wah, Untuk CD. boleh tidak nih? Apa? Nah ini Apa? sensumi. Tidak goyangin bergerak. Tangnya mana? Lagi goib. Kayak market yang mulai. Nah ini misalnya ada ya lambat. Habisin. Ya biasanya ya lagi jedeng. Ya apa no? Kalau langsung aku Jauh ya. Restitusi. Kudu picek dulu. Oh iya Pak di barangnya. Dari parah kok diopong. Anak-anak Banyurin Jambi Rejo sama gendengan. Gila. Ya Allah. Kok piket satu. Oke tamu. Pas piket itu. Dia kamera kasih. Dan menerapkan guru menerapkan dengan manfaat dengan menerapkan segitiga restitusi. Stop Pak Danit. Nah, di sini
tiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi nanti gurunya bilang saya juga manusia biasa punya salah, jadi nek anak salah itu ya lumrah makan. Yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Jadi nantinya bagaimana anak ternyata perbuatannya salah atau betul itu di sini nomor 2. Terus yang terakhir adalah yang menanyakan keyakinan kelas. Jadi tadi kan ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah nanti anak melihat keyakinan tersebut apakah menyalahi dari keyakinan tersebut atau tidak. Dan solusinya nanti diperoleh dari anak sendiri. Lanjut. Mbak Azalia itu sudah sebagai manusia biasa tapi belum pernah mengalami kesalahan. Jadi tadi pagi tindakan apa yang kamu ada kesalahan? Oh ya, kalau kita lihat keyakinan kelas dari kelas 9C. Baca Mbak nomor 9. Ya dari keyakinan kelas 9C berarti kamu tadi pagi ada yang jawaban di luar skenario loh, benar-benar dari anak yang ya saya nggak buat skenario, cuma ini selain merawat ibumu dari kamu harus bagaimana solusinya? Ya satu dihindari, ya sehingga dari jangan bilang lagi ya. Dari sini cukup siang, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini seperti itu, mohon maaf. Cukup. Apa? Ya, ini memang banyak. Misalnya, bagaimana anak itu tahu kalau tingkah lakunya itu salah. Kalau salah berarti di kehidupan seharian dia ada pelanggaran terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan atau undang-undang tertentu. Nah, untuk anak pada saat melakukan kegiatan atau tingkah laku atau perilaku, dia biar tahu dia itu salah. Apakah ada patokannya, Bu? Indikatornya? Patokannya adalah keyakinan. Terus ini Bu? Tadi ada itu kan sudah dibuat dari awal keyakinan kelas. Kan ada. Misalnya disiplin masuk kelas 2. Pokok saya jam 7 lebih baru datang, berarti melanggar. Konsekuensinya tadi. Iya, ya seperti itu. Jadi anak itu tahu salah dari mana, ya dari keyakinan kelas yang sudah disepakati dibuat bersama di kelas tersebut. Lalu untuk konsekuensinya kita serahkan kepada anak, solusinya itu mau bagaimana. Tapi kita sebagai guru juga tetap membimbing. Kalau dia nyeleneh solusinya nyeleneh kan tidak tepat kan, jadi guru diarahkan seperti itu. Ini Pak. Mata dulu. Ya memang banyak pro dan kontra dari kita dengan pendidikan. Kalau saya kira juga seperti
seperti itu sebetulnya untuk peraturan yang dulu-dulu itu sebetulnya juga sama seperti ini. Jadi kita kumpulkan antara guru, siswa, mungkin orang tua, terus kita buat kesepakatan. Oh, kesepakatannya seperti ini. Oh ya, kalau ada yang perlu disepakati lagi nanti dalam kesepakatan atau dalam di sini itu adalah keyakinan kelas, dibuat keyakinan kelas. Kemudian dalam melaksanakan keyakinan kelas tentu saja orang itu pengennya mulus-mulus saja, tetapi dalam pelaksanaan mungkin ada gangguan, ada apa di rumah itu ada hambatan seperti apa, itu wajar. Betul tadi disampaikan. Mungkin anak-anak itu datang terlambat saja, dia nggak usah ditegur, dia sudah merosot kalau saya ini salah, sehingga itu oh memang manusia kita roket juga manusia kan juga melaksanakan salah, sehingga kenapa kok saya salah itu nanti kan anak itu tahu oh gini saya salah tadi seperti ini, terus berusaha untuk memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan lagi, kan? Supaya tidak terlambat seperti apa. Oh tadi misalkan saya bangun agak siang, sehingga nanti oh besok saya akan bangun lebih pagi, seperti itu. Jadi seperti ini segitiga distribusi itu mungkin itu yang saya sudah belajar dari situ. Biasanya kan langsung kok telat apa jedeng-jedengnya tentang dengan ini ya itu berubah saya seperti itu. belajar bersama. Iya. Terus terakhir di bawah, misalnya Zaki itu kan sudah berkali-kali misalnya kita pelan-pelan ternyata kok belum berubah-ubah toh. Terus kemarin juga sampai saya tanyakan ke pengajar praktek saya, itu jawabannya seperti ini. Ingat ya Mbak, kontrol guru itu loh tadi ternyata seorang dewasa itu tidak bisa merubah karakter seseorang. Ya, mungkin gini tadi disampaikan Mbak Nurul di depan itu, kenapa anak itu bisa seperti itu? Kenapa anak itu bisa nakal? Itu karena tadi tidak dipenuhi 5 kebutuhan tadi. Jadi sehingga kita harus tahu dulu. Mungkin dari bis ke awalnya kelas itu nanti harus tahu di rumah itu seperti apa. Berarti kesalahan pabrik ya. Kan pakai sepatu putih harus ditegur yang putih ya toh. Kadang-kadang anak itu seperti itu sehingga kok aku koyong ini berontak dia. Makanya kita harus tahu dulu dari mungkin kebanyakan itu biasanya itu kalau yang di sekolah pinggiran sana itu banyak anak itu yang broken home. Jadi dari rumah itu dia bermasalah sehingga di sekolah itu jadi makanya itu kasihan anak seperti itu di rumah sudah broken bermasalah di sekolah dihukum, disalah-salahkan, jadi frustasi, sehingga tugas kita mungkin itu kalau bisa seperti itu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum